Bapak dan Ibu hadirin peserta waktunya mini webinar yang telah bergabung, dimohon untuk menyiapkan diri dalam mengikuti acara yang akan segera dimulai. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofon kecuali saat ingin menyampaikan pertanyaan dan tanggapan saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu dokter, klinisi tenaga kesehatan, rekan-rekan subdistributor, dan hadirin seluruh peserta waktunya mini webinar. Yang terhormat National Sales Manager PT Gandasari Eka Satya, Bapak Ridhalna Sandi. Yang terhormat Product Manager PT Gandasari Eka Satya, Ibu Mariana. Dan yang kami hormati Business Product Development Nihon Kohden PT Gandasari Eka Satya, Ibu Karisma Ayu Meidita, yang merupakan narasumber dalam acara sore hari ini. Mewakili pimpinan PT Gandasari Eka Satya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak dan Ibu dalam keikutsertaan pada acara sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih dan sayangnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara waktunya mini webinar. Dengan judul Solusi Sederhana di Era Over Teknologi yang diselenggarakan PT Gandasari Eka Satya pada hari Jumat 13 Februari 2026. Mohon izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, saya Aninda Hana, selaku moderator yang pada kesempatan kali ini akan memadu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini diantaranya pembukaan, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Kami juga memohon kembali kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Dan tentunya nanti di penghujung acara kami akan memberikan door prize menarik untuk peserta yang beruntung. Kemudian nanti setelah pemaparan materi selesai, kami akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Jadi mohon ketersediaan Bapak dan Ibu webinar untuk terus mengikuti acara hingga selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita semua menyadari bahwa dunia laboratorium saat teknologi yang semakin canggih, fitur semakin banyak, dan sistem semakin kompleks. Hampir setiap tahun, kita diperkenalkan dengan inovasi baru yang dimana dapat menjanjikan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan otomatisasi yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, kondisi di lapangan itu sering kali menunjukkan tantangan yang sangat berbeda. Dari kompleksitas teknologi, kadang justru malah menambah beban biaya operasional, dari mulai kebutuhan pelatihan yang lebih panjang, kemudian workflow yang semakin rumit, hingga efisiensi biaya dan penggunaan reagen yang terus untuk selalu dijaga. Nah, oleh karena itu, kami sangat senang dapat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam waktunya mini webinar yang diselenggarakan oleh PT Gandasari Eka Satya bersama Nihon Kohden dengan tema Solusi Sederhana di Era Over Teknologi. Tema ini juga mengajak kita untuk melihat kembali bahwa inovasi tidak selalu harus berarti semakin rumit. Justru solusi yang lebih sederhana, praktis, aman, dan efisien seringkali menjadi kebutuhan utama di fasilitas kesehatan. Nah, nantinya kita dapat melihat bagaimana teknologi bisa tetap canggih namun mudah digunakan, kemudian bagaimana alat dapat membantu meningkatkan efisiensi workflow tanpa menambah kompleksitas pekerja tenaga laboratorium. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya akan kita bahas bersama di sesi hari ini melalui pemaparan narasumber kita. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, kami ingin menginformasikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bahwa link absensi
akan kami bagikan melalui kolom chat selama webinar berlangsung. Jadi kami mohon ketersediaan untuk mengisi absensi tersebut sebagai bukti kehadiran pada webinar hari ini. Dan nanti untuk materi serta sertifikat pada webinar sore hari ini kami akan mengirimkan melalui email yang akan Bapak Ibu cantumkan di link absensi. Dan pada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan, atau bisa berdiskusi langsung dengan pemateri hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan oleh narasumber kita yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan pemaparan dari Ibu Karisma Ayumegita, Sarjana Sains, sebagai Business Product Development. Kepada Ibu Karisma, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore Mbak Anin. Sebelum saya mulai dan saya buka, saya izin share screen terlebih dahulu ya Mbak. Oke, apakah share screen saya sudah tertampil? Sudah tertampil, Mbak? Sudah tertampil. Oke, ini udah bisa saya geser? Sudah bisa. Mbak? Oke. Iya, pindah slide. Oke, saya mulai. Terima kasih Mbak Anin untuk waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Bapak, Ibu, dokter, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Karisma Ayumedita, selaku tim Business Product Development dari PT Gandasari Eka Satya. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanah untuk mengisi acara WMW atau waktunya mini webinar yang rutin diselenggarakan oleh PT Gandasari Eka Satya. Nah, untuk tema WMW pada hari ini, kami membawakan topik dengan judul Solusi Sederhana di Era Over Teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti WMW, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang perusahaan kami. Jadi, untuk PT Gandasari Eka Satya sendiri merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1994, dan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium diagnostik, dan kami memiliki kantor pusat di Kemanggisan, Jakarta Barat, dan juga memiliki beberapa kantor cabang di Bandung, Solo, dan Surabaya. Dan ini adalah bukti izin perusahaan alat kesehatan kami. Selain kantor pusat dan juga kantor cabang, kami juga memiliki tim marketing sales eksekutif, dan juga rekanan-rekanan distributor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. PT Gandasari Eka Satya tidak hanya membawakan produk yang saat ini akan saya presentasikan, yaitu produk hematologi analyzer. Kami memiliki berbagai macam alat-alat laboratorium yang kami bagi menjadi beberapa divisi di perusahaan kami. Yang pertama adalah divisi IVD atau in vitro diagnostik yang membawai produk Nihon Kohden, alat hematologi analyzer dari Jepang. Kita ada alat 3 div, 5 div, yang biasa maupun yang autoloader. Kemudian kami juga bawakan untuk produk analisa gas darah dan juga elektrolit dari Teknomedika Jepang, dan juga alat elektrolit saja dari Diamond USA. Kemudian untuk divisi yang selanjutnya adalah divisi POCT atau Point of Care Testing. Kami bawakan beberapa brand. Yang pertama adalah alat gula darah untuk manusia, untuk ukur gula darah manusia, yaitu Glucogas GD013. Ini produk kami dari Taiwan. Kemudian ada VivaCheck Vacuum Pad. Ini adalah produk untuk alat ukur gula darah tapi untuk hewan, spesifiknya untuk kucing dan anjing. Ini adalah produk dari Cina. Kemudian kami juga bawakan produk dari Green Care, Green Cross Korea. Di antaranya ada produk HbA1c, lipid profile yang bisa mengeluarkan pemeriksaan lipid lengkap, TCTG, HDL, LDL, tapi menggunakan strip. Kemudian ada HB juga.
Selain produk-produk laboratorium PK, kita juga menyediakan produk-produk untuk laboratorium mikrobiologi, di antaranya swab dan transport media, dan juga beberapa produk disposable, di antaranya seperti Petri dish, urine container, feces container. Kita bawakan produk dari Kopan Itali, kemudian ada Pagen dari Cina. Dan juga ada divisi lain-lain, kami bawakan produk BC Robo dari Teknomedika Jepang, ini alat automatic labeling tube. Baik, mungkin itu sekilas terkait dengan profil perusahaan kami, PT Gandasari Eka Satya. Sekarang izinkan saya untuk masuk ke dalam materi utama pada kesempatan sore hari ini. Saya bawakan untuk acara WMW, waktunya mini webinar dengan judul Solusi Sederhana di Era Over Teknologi. Di sini saya spesifik untuk membawakan produk hematologi, di mana PT Gandasari Eka Satya sendiri membawakan produk Nihon Kohden untuk hematologi analyzernya. Nihon Kohden sendiri merupakan perusahaan dari Jepang yang sudah berdiri cukup lama, sejak 1951, dan kami PT Gandasari Eka Satya sudah menjadi eksklusif distributor Nihon Kohden sejak tahun 2001. Nah, selama kurang lebih 26 tahun ini kami sudah membawakan produk hematologi Nihon ini dari berbagai macam series, dari mulai hematologi yang masih semi otomatis sampai yang sekarang sudah full otomatis. Nah, untuk acara WMW ini saya lebih fokus memperkenalkan alat Nihon Kohden 5 div dengan seri Celtac IS MEK 7300. Ini adalah alat 5 div dengan juga bisa melakukan pemeriksaan untuk imatur granulosit atau IG. MEK 7300 ini memiliki spesifikasi bisa melakukan pemeriksaan untuk 23 parameter, diantaranya adalah pemeriksaan CBC lengkap dan juga 5 div, serta parameter imatur granulosit juga bisa diperiksa di alat ini. Untuk satu kali pemeriksaan sampel itu hanya membutuhkan waktu 1 menit sudah mengeluarkan hasil dan hanya membutuhkan kurang lebih 30 mikroliter darah. Alat Nihon Kohden Celtac IS ini menggunakan metode impedansi untuk pemeriksaan CBC, kemudian spektrofotometri untuk pemeriksaan HB, dan juga untuk parameter 5 div, alat ini sudah menggunakan metode laser optical count. Alat Celtac IS ini memiliki banyak sekali fitur dan benefit, di antaranya di sini akan saya jelaskan satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah advanced counting, di mana alat ini bisa melakukan pemeriksaan atau pengukuran pada parameter PLT dan WBC rendah hingga hasil 0 itu bisa terbaca di alat. Nah, untuk hasil-hasil parameter PLT dan WBC yang sangat rendah, alat akan otomatis melakukan recounting. Contohnya ini yang pertama adalah si PLT. PLT itu kan biasanya harga normalnya di 150.000 sampai 450.000 ya. Nah, pada pasien-pasien seperti kasus pasien demam berdarah atau pasien dengan trombositopenia, dia biasanya memiliki PLT rendah atau di bawah 150.000. Nah, apabila didapatkan hasil 150.000, biasanya di alat Nihon Kohden ini akan melakukan recounting atau pengukuran ulang. Kalau hasilnya nih di bawah 150.000, dia akan melakukan pemeriksaan ulang tapi tidak perlu melakukan pengambilan sampel ulang. Jadi dia langsung recounting otomatis. Kalau hasilnya rendah ekstrim sampai di bawah 50.000, biasanya Nihon ini akan melakukan pemeriksaan atau recounting 3 kali untuk memastikan apakah benar hasil PLT-nya itu rendah sekali. Bahkan sampai bisa deteksi sampai hasilnya 0. Kemudian selain parameter PLT di advanced counting ini, untuk parameter WBC kita ketahui bersama bahwa harga normal dari WBC itu biasanya di 3.000 sampai 10.000. Tapi untuk hasil-hasil pasien dengan WBC rendah di bawah 3.500, alat juga akan melakukan recounting untuk memastikan apakah benar sih hasilnya serendah ini. WBC-nya rendah sekali. Kalau WBC-nya masih di 1.500 sampai 3.500, dia hanya recounting 1 kali atau melakukan pemeriksaan 2 kali. Tapi kalau hasilnya rendah ekstrim dari 0 sampai 1.500, dia akan recounting sampai 3 kali untuk memastikan keakuratan dari hasil yang dikeluarkan.
Tetapi kebalik lagi, recountingnya tidak perlu atau tidak user tidak perlu melakukan aspirate sampel ulang. Jadi udah otomatis dia recounting untuk memastikan benar nggak sih hasil WBC-nya serendah ini 0 sampai 1.500. Dia akan recounting 3 kali. Begitupun juga dengan PLT di bawah 50.000. Kemudian yang selanjutnya adalah mode close dan mode open di alat 7300 ini. Ini mode close ini digunakan atau dilengkapi dengan Capirs unit untuk meningkatkan keamanan dan mencegah infeksi. Jadi beberapa testimoni dari user Nihon yang 7300 ini mereka cukup terbantu dengan mode close mode, di mana apabila mereka menemukan pasien-pasien dengan riwayat klinisi infeksi seperti contohnya dia ada riwayat hepatitis atau HIV, itu kan biasanya analis supaya safety jangan berinteraksi langsung dengan darah, jadi kita bisa ukur menggunakan si mode close mode. Darah atau vakum tube nggak perlu dibuka, tutup tabungnya cukup kita homogenkan, kemudian kita masukkan ke Capirs unit, ditutup dia langsung otomatis melakukan pemeriksaan. Kemudian apabila mungkin di sini juga banyak user Nihon yang sudah menggunakan Nihon, apabila di mode normal itu hasilnya tidak keluar Bapak Ibu, hasilnya over atau lower, silahkan diduplo, tapi jangan di mode normal. Silahkan diduplo di mode WBC high atau WBC low. Jadi kalau keluar hasil over, silahkan diduplo untuk di WBC high. Gitu untuk pengenceran yang lebih sedikit lagi kalau WBC high. Kalau di WBC low dia akan pengenceran lebih banyak. Kemudian untuk selanjutnya adalah dalam 1 kali pemeriksaan sampel akan mengeluarkan hasil dalam 1 layar itu sudah memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh user atau klinisi. Jadi akan tertampil untuk parameter CBC, 5 div, dan juga imatrogranulosit. Jadi kalau teman-teman nih user-user yang sudah pakai 7300, mana ya Mbak Karisma imatrogranulosidnya? Katanya ada pemeriksaan IG-nya. IG itu bisa teman-teman atau Bapak Ibu klik di hasil diferensial 5 div yang persen. Nanti diklik aja di parameter manapun yang persen. Nanti dia ketika diklik akan muncul parameter IG. Nah, nanti bisa juga ditampilkan di print out. Nanti ada settingannya sendiri. Bisa nanti dipandu oleh tim produk atau tim teknisi kalau mau menampilkan parameter IG di print out. Kemudian selain hasil numerik beserta juga satuannya, juga akan tertampil untuk scattergram 5 div. Di sini memang sengaja dibuat warna-warni nih. Sinetrofilnya warnanya pink, limfositnya warnanya biru muda, monositnya warnanya biru tua. Ini untuk penanda. Jadi supaya user atau klinisi mudah untuk membaca scattergram 5 div, ini dibedakan warna-warnanya untuk si scattergram. Selain scattergram 5 div juga ditampilkan untuk histogram, baik itu histogram WBC, RBC maupun PLT. Nah, untuk hasil pasien-pasien patologis atau hasil abnormal, itu akan muncul juga flagging alarm. Flaggingnya itu masing-masing parameter, semisal nih PLT-nya rendah trombositopenia, nanti di PLT flag akan muncul juga tulisan trombositopenia. Jadi ada penanda flaggingnya masing-masing. Kalau alat error, dia akan muncul di hasilnya di kolom alarm, dia akan muncul, oh errornya clog karena sumbatan, fluid, atau noise. Nah, itu akan muncul di alarm. Seperti itu. Kemudian ada animasi gambar dalam penggunaan alat di masing-masing mode yang tadi saya sudah jelaskan. Ada mode open, mode close, atau mode predilusi. Kalau sampelnya sedikit bisa pakai mode predilusi. Dengan 10 mikroliter darah saja sudah bisa mengeluarkan hasil. Nah, di sini Nihon untuk yang seri 7300 sudah menampilkan masing-masing di mode masing-masing itu animasi gambar yang berbeda-beda. Jadi kalau user mau pakai mode close, dia ada animasinya. Mode open dia ada animasi gambarnya. Seperti itu. Kemudian apabila terjadi error pada alat, nggak usah bingung atau panik Bapak Ibu. Bingung harus pencet menu apa ya Mbak kalau ada error. Jadi nanti dia ketika error akan muncul seperti ini, kode error dan juga alasan kenapa dia error, oh dia tersumbat.
apanya kotor, manometernya kotor, aperture-nya kotor, dia akan memberikan keterangan. Nah, Bapak Ibu cukup tekan recovery, tombol recovery, alat akan otomatis melakukan apa yang harus dia lakukan. Kalau memang clock, dia akan otomatis removing clock. Kalau dia memang harus strong clean, dia akan strong clean sendiri. Kalau memang kotor untuk flow cell-nya, untuk pemeriksaan 5 div, dia akan membersihkan atau clean flow cell sendiri, gitu. Kecuali kalau memang errornya harus dilakukan pergantian spare part tertentu ya, itu harus dilakukan pembongkaran alat. Tapi kalau masih error-error ringan, nggak perlu panik, cukup klik recovery, nanti alat akan otomatis melakukan pembetulan atau pembersihan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah consumable yang digunakan di alat 7300 Seltak IS ini. Ada 5 jenis reagen. Kok banyak ya Mbak Karisma reagen yang dikonsumsi oleh Nihon Kohden ini. Jadi memang secara teoritis memang ada 5 reagen yang digunakan di alat Nihon Kohden yang 5 div ini, tetapi sebenarnya yang akan rutin dilakukan pembelian repurchasing oleh si user-user ini biasanya 3 reagen utama, yaitu isotonak diluent sebagai diluent atau pengencer sampel, hemolinak 3 untuk pemecahan sel untuk pemeriksaan CBC, hemolinak 5 untuk pemecahan si 5 div untuk mecah si granulositnya supaya terbaca eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kalau yang 3 div kan hanya limfosit, monosit, dan granulosit. Nah, dengan hemolinak 5 ini granulositnya dipecah, kebaca tuh satu-satu sel-selnya untuk yang 5 div. Nah, untuk yang klinak-klinak ini adalah reagen pencucian. Reagen pencucian yang warna hijau, dia digunakan untuk setiap 10 kali pemeriksaan alat akan otomatis melakukan cleaning. Tapi cleaningnya cepat, nggak butuh waktu lama untuk cleaning. Kalau yang klinak 3, dia digunakan hanya ketika strong clean, setiap 200 kali pemeriksaan. Nah, biasanya ini yang klinak 3 ini jarang sekali habis. Mungkin baru 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru dilakukan pergantian untuk klinak 3. Jadi walaupun kayaknya banyak nih 5 reagen, tapi sebenarnya yang rutin digunakan atau rutin dilakukan pembelian itu hanya 3 reagen. Klinak 3 kalau sampel atau ini yang nggak terlalu banyak, biasanya dia 1 tahun, kadang cuma butuh 1 galon, itu bisa digunakan untuk 1 tahun. Kemudian untuk quality control, ada 3 level quality control, ada high, normal, dan low. Uh, kita jual nggak wajib 1 set, jadi nggak harus beli 1 set QC, harus beli 3 level. Kalau memang kebutuhan user dan anggaran di lab tersebut hanya bisa melakukan pembelian 1 level QC atau 2 level QC juga kita layani. ED dari QC kita 3 bulan sebelum dibuka, 14 hari setelah dibuka. Kemudian kita juga ada reagen kalibrator yang biasanya digunakan untuk mengkalibrasi alat. Minimal sekali 1 tahun sekali alat wajib dikalibrasi menggunakan kalibrator. ED dari kalibrator kami 1 bulan sebelum dibuka dan 7 hari setelah dibuka. Kemudian support perusahaan yang bisa kita berikan selain alatnya, karena dia alat Jepang, dia bandel, banyak sekali customer-customer kami di Jabodetabek ataupun di luar daerah yang sudah menggunakan Nihon lebih dari 15 tahun, alatnya masih oke, nggak kenapa-napa, masih bandel, nggak pernah ganti spare part yang aneh-aneh. Selain itu, selain kebandelan dari alat, kita juga tawarkan untuk jaminan after sale service dan maintenance rutin yang nanti akan dibantu oleh tim-tim kami yang sudah tersebar di daerah, baik itu tim teknisi, tim produk atau aplikasi, juga tim MSA atau Marketing Sales Executive yang siap membantu melakukan maintenance rutin dan juga refresh training berkala. Kemudian kami juga menggandeng support rekanan daerah terpercaya untuk mensupport customer-customer kami di daerah-daerah yang belum ada tim kami di sana untuk membantu maintenance customer-customer kami di daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah sertifikat kalibrasi yang akan rutin kita berikan. Biasanya memang butuh ya sertifikat kalibrasi ini untuk akreditasi. Kita akan rutin berikan 1 tahun, tergantung permintaan user sih. Biasanya kita berikan 1 tahun sekali, tapi kalau ada yang minta per 6 bulan sekali di-upgrade untuk sertifikat kalibrasinya, biasanya kita berikan. Dan juga sertifikat training, biasanya setelah melakukan instalasi alat, kami berikan.
Kemudian selain alat yang kami presentasikan, yang saya presentasikan pada sore hari ini, untuk yang alat 5 div, kami sebenarnya juga punya beberapa alat lain, seperti alat 3 div, 3 diferensial, kemudian 3 div dengan LED, tapi tanpa ada tambahan reagen, jadi eh, 3 div plus LED 2 menit sudah keluar hasil tanpa ada tambahan reagen apapun, pure pakai darah. Kita juga ada alatnya, namanya Seltak Alpha Plus MEK 1305. Selain itu, kalau memang teman-teman user butuh untuk alat yang bisa periksa karena sampelnya sehari itu banyak, bisa sampai ratusan atau sering melakukan MCU, butuhnya alat-alat autoloader, kita juga ada alat yang 5 div atau 6 div plus reticulocyte autoloader dengan series MEK 9100 dan MEK 9200. Nah, kami juga tawarkan seperti pembelian untuk pembelian KSO ataupun cicilan alat, kami buka atau kami buka kesempatan apabila user atau teman-teman ini tertarik dengan Nihon Kohden, kami bisa support untuk beli KSO ataupun cicilan alat. KSO dengan harga 13.000 sudah dapat alat hematologi analyzer dari Jepang, bisa ukur untuk pemeriksaan CBC lengkap, plus 5 div plus imatur granulosit. Nah, untuk informasi kelanjutan dengan KSO atau pembelian reagen atau pembelian alat, atau cicilan alat, bisa hubungi saya atau tim daerah yang Bapak Ibu user sekalian kenal, tim kami di daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, untuk presentasi di sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya, sesi pertanyaan, saya kembalikan ke moderator, Mbak Anin. Baik, terima kasih banyak Bu Karisma atas pemaparan yang sangat jelas dan sangat menarik ya. Terutama tadi juga dijelaskan bahwa untuk Nihon Kohden bisa nih untuk expertise-nya di harga 13.000. Nah, semoga materi yang telah disampaikan ini dapat memberikan manfaat dan merupakan solusi ya untuk kebutuhan di laboratorium, fasilitas laboratorium kesehatan masing-masing. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Karisma hari ini, kita dapat melihat bahwa kebutuhan laboratorium saat ini menuntut alat yang tidak hanya canggih saja, tetapi juga praktis, efisien, dan dapat diandalkan dalam operasional sehari-hari. Kemudahan workflow, kestabilan performa, serta kemampuan alat dalam memberikan hasil yang akurat, konsisten, itu merupakan faktor penting untuk mendukung kualitas pelayanan laboratorium. Nah, dengan parameter pemeriksaan dan spesifikasi yang cukup di Nihon Kohden 7300 ini dirancang untuk menjawab kebutuhan laboratorium modern di era serba efisiensi. Nah, Nihon Kohden 7300 ini hadir sebagai solusi yang komprehensif, yang dimana kombinasi antara akurasi hasil, efisiensi operasional, kemudahan penggunaan, dan juga keandalan performa menjadi Nihon 7300 ini yang layak menjadi pilihan utama alat hematologi analyzer dan dapat digunakan sebagai penunjang pelayanan laboratorium yang cepat, tepat, dan hemat di fasilitas kesehatan. Dan semoga rangkuman singkat ini dapat memberikan gambaran dan menjadi insight baru bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan dalam mempertimbangkan solusi alat hematologi yang tepat di fasilitas masing-masing. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyalakan kamera, dan kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan webinar hari ini. Untuk sesi dokumentasi, kami mohon bantuan dari tim IT bisa memandu proses pengambilan. Kami persilakan Bapak, Ibu bisa menyalakan kamera sejenak untuk sesi dokumentasi. Oke.
Oke, sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, sedikit informasi juga ya. Jadi sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan rekan-rekan, kami juga telah menyiapkan door prize spesial untuk 3 peserta dengan pertanyaan terbaik dan paling menarik pada sesi diskusi hari ini. Jadi kami sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan yang inspiratif, aplikatif, ataupun yang relevan dengan kebutuhan laboratorium sehari-hari, partisipasi aktif dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, seperti itu. Dan nanti pasti akan kami kirimkan untuk door prize spesial bagi peserta yang menanyakan pertanyaan yang menarik. Sudah menyalakan kamera untuk IT, bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk menyalakan kameranya. Dan bila Bapak Ibu sekalian ingin bergaya, boleh. Saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, dimohon Bapak Ibu menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tim IT serta Bapak Ibu dan rekan-rekan atas kerjasama untuk sesi dokumentasi. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab ya. Langsung ke saya. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengaktifkan mikrofon, atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan. Baik, oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan juga, menginformasikan juga ya kepada para peserta, Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengisi link absensi ya. Mohon dapat mengisi link tautan absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat sebelum acara berakhir. Nantinya saat pengisian absensi nanti untuk materi dan juga sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu isi di link absensi. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Oke, ini dari Bu Sinta Indah ya, dari RSUD Ar-Razi. Izin bertanya, untuk pemeriksaan darah lengkap dengan close metode, nah untuk minimal sampel yang dipakai berapa mili agar dapat terbaca? Oke. Untuk Bu Karis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anin. Selamat sore Bu Sinta. Salam kenal, saya Karisma. Untuk pemeriksaan di metode close mode itu, karena di close mode itu hanya bisa menggunakan satu tabung ya Bu ya, pakai vakum tube EDTA yang 3 mili. Jadi ya disesuaikan saja untuk si etanya itu minimal. Kalau 3 mili sih wajib 3 mili ya Bu ya. Cuman kalau memang 1 mili atau 2 mili juga bisa dilakukan pemeriksaan. Karena dia nggak bisa pakai EDTA yang kecil itu Bu, yang 0,5 mili itu dia nggak bisa masuk di mode close mode. Jadi harus pakai vakum EDTA yang 3 mili untuk si mode close mode. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bu Karisma. Semoga jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Oke, lanjut dari pertanyaan yang kedua. Ini dari Ibu Marsha Eunike dari Lab Kesda ya. Untuk pertanyaannya, apakah alat Nihon sudah menggunakan laser untuk pengukurannya? Untuk Bu Karisma bisa dibantu dijawab? Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Marsha Yunike. Jadi kalau untuk Nihon yang series 7300 ini sudah menggunakan metode laser Bu, tapi untuk pemeriksaan yang 5 div. Seperti yang tadi slide saya
yang saya jelaskan terkait dengan metode ya. Kalau untuk pemeriksaan CBC impedansi masih menggunakan metode impedansi. Kalau untuk lasernya kita sudah menggunakan laser optik, tapi untuk pemeriksaan yang 5 div. Laser optical count untuk metode kita yang 5 div. Seperti itu Mbak Anin. Oke, baik. Terima kasih Bu Karisma atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Febri. Untuk pertanyaannya, kalau mau menjadi rekanan Gandasari, apakah bisa menghubungi nomor mana yang bisa dapat dihubungi ya untuk penawarannya? Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak atau Ibu Febri. Jadi kalau mau menjadi rekanan dari Gandasari nanti bisa kontak ke saya ya Bu ya, atau Pak. Nanti bisa saya hubungkan nanti dengan area sales manager untuk dihubungi lebih lanjut terkait penawaran. Nanti saya lihat dulu untuk areanya, area mana. Nanti bisa saya hubungkan dengan Bu Widya atau Pak Hari Sulistyo untuk penawaran lebih lanjut rekanan. Oke, lanjut Mbak Anit. Oke, baik. Selanjutnya dari pertanyaan Bapak Ibu Sugeng ya, dari klinik Amirah. Apabila mau PME Inax Fast, apakah sudah ada di grupnya ya untuk PME? Apakah Oke, selamat sore Pak Sugeng dari Klinik Amira. Kalau Inaekas, biasanya kita udah banyak sih Pak alat yang sudah masuk ke PME Inaekas, kemudian LVMLKI ada grupnya, bisa dicari nanti di grup Seltak IS, MEK 7300 Nihon Koden kita udah ada grup, jadi nggak masuk ke alat lain-lain, terutama yang Inaekas ya. PME itu kita udah ada grupnya. Oke. Terima kasih Bu Karisma atas penjelasan terkait PME Inaikas. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Noni dari RSUD Porsea. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Untuk imatur granulosit di sini, apakah hanya dari segi neutrofil atau sudah dari seri baso dan eosinofil? Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan kasus platelet yang ekstrim tinggi? Apakah juga di recounting? Pernah ada kasus platelet yang tinggi setelah dikonfirmasi dengan slide SADT dan hasilnya tidak sesuai. Karena nilai MCV-nya sangat rendah, mungkin alatnya terbaca mikrositik atau malah fragmen sebagai platelet. Dan untuk pertanyaan ketiga, untuk kasus WBC yang over juga pernah terjadi. Sudah kami cek ulang, namun dengan hasil mode yang high WBC dan hasil tetap terbaca over. Nah, kami encerkan secara manual baru dapat nilai WBC-nya. Apakah ini merupakan solusi dari Nihon seperti itu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Noni. Jadi saya akan jawab persatu persatu. Jadi kalau untuk imatur granulosit sendiri, ini dia sudah untuk sekalian si seri basofil dan juga eosinofil. Tapi perlu digarisbawahi bahwa imatur granulosit di 7300 ini masih menjadi riset parameter ya, Bu. Jadi untuk diagnos parameter itu di alat yang series di atas 7300 untuk si parameter imatur granulosit ini. Kemudian untuk kasus platelet yang ekstrim, apakah recounting? Kita recountingnya atau mode advance countingnya itu hanya untuk platelet yang rendah. Tapi kalau platelet yang tinggi dia tidak otomatis melakukan recounting. Kemudian untuk si WBC yang over, batas kemampuan baca di alat kami itu untuk yang 100 di mode normal itu bisa baca dari 0 sampai 100.000, tapi untuk di mode high itu bisa lebih luas dari 0 sampai 300.000. Nah, untuk yang lebih dari 300.000 ini memang biasanya kami bantu dengan melakukan pengenceran di luar alat gitu. Ini juga kita lagi usulkan ke Nihon untuk lebih memperlebar
kemampuan baca untuk WBC-nya ya, minimal sampai 500.000, dan juga kita sedang carikan solusi dengan menggunakan quality control yang dipekatkan untuk hasil-hasil yang WBC tinggi ekstrim 400.000 atau 500.000 itu supaya bisa terbaca seperti itu. Tapi untuk sementara masih kita dengan solusi pengenceran predilusi kita ukur di mode high seperti itu. Itu Bu Anin untuk jawaban dari Bu Noni. Oke, baik. Cukup jelas ya. Nanti kalau semisal dari Ibu Noni ada pertanyaan lagi, nanti juga bisa menghubungi nomor admin yang tertera untuk mengetahui produk Nihon seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Sasmito dari PT Wirapitu. Nah, apakah bisa untuk alat Nihon 7300 ini digunakan untuk sampel hewan? Oke, baik. Terima kasih Pak Sasmito untuk pertanyaannya. Salam kenal Pak, saya Karisma. Jadi kalau untuk alat 7300 ini sebenarnya ini memang disetting untuk alat manusia ya Pak. Kita untuk alat pemeriksaan untuk hewan itu kita ada seri sendiri namanya Seltak Alpha MEK 6550. Tetapi kita juga ada salah satu customer di salah satu badan riset yang ada di Bogor, daerah Bogor, itu digunakan alat 7300 ini digunakan untuk pemeriksaan hewan. Biasanya mereka gunakan untuk meneliti sapi atau mencit seperti itu bisa dilakukan di alat 7300 ini. Dengan catatan kita biasanya mengganti sensitivitas dan threshold dari alat. Seperti itu. Cuman karena ini memang disettingnya untuk alat manusia ya Pak, jadi biasanya kita hanya sarankan untuk digunakan atau dikeluarkan hasilnya hanya untuk si parameter CBC Pak. Jadi untuk WBC, RBC, HGB, dan PLT-nya. Tapi untuk 5 differential count tidak kita rekomendasikan dikeluarkan sebagai hasil kalau diperiksa di darah hewan. Tapi kita sangat-sangat merekomendasikan kalau untuk hewan menggunakan alat yang vet dari kita. Itu MEK 6550. Itu sudah digunakan di Ragunan, di beberapa cabang taman safari, dan beberapa klinik hewan ternama di Jakarta. Seperti itu Mbak Anin jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Karisma atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi rekanan, bisa menghubungi nomor yang tertera ya, di 085728 1222273. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Ibu Mary di Puskesmas Pasir Mulia. Izin bertanya, berapa banyak jumlah teknisi dan berapa lama pas respon jika alat mengalami troubleshooting? Baik, selamat sore Bu Mary. Apa kabar Bu? Izin Karisma jawab ya Bu. Untuk jumlah teknisi yang standby di Jakarta itu ada 4 teknisi. Kemudian untuk tim produk ada 5. Jadi untuk kalau di area Pasir Mulia ini kan di Bogor ya. Kita juga ada tim Bu, tim MSE atau marketing sales yang ada di sana. Jadi kalau ada kerusakan di hari tersebut, tim MSE yang akan coba jalan dulu untuk lihat errornya seperti apa. Nanti kami pandu, tim teknisi atau tim produk pandu. Tapi kalau memang harus ada tim teknisi atau tim produk yang harus melakukan pergantian spare part secepatnya, kita akan kunjungan ke sana ya. Itu 1 kali 24 jam. Kalau di ini Pasir Mulia ini kebetulan Mbak Ani di area Bogor, jadi kita bisa di-handle oleh Mbak Anastasia yang sudah kita tempatkan di sana untuk handle error-error seperti itu. Atau bisa ke saya tapi by online 1 kali 24 jam Bu, bisa Bu Mary telepon saya langsung angkat. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ibu Meta di RSUD Oki. Boleh minta harga e-katalog untuk alat hematologi Nihon Kohden yang 5 div? Oke. Tadi dengan siapa ya pertanyaannya? Ibu Meta dari RSUD Oki. Oke,
Selamat sore Bu Meta, salam kenal Bu. Nanti untuk harga saya infokan ini ya Bu. Jika minta surat penawaran harga nanti saya izin chat, saya infokan by WA atau Ibu bisa chat ke nomor saya yang tadi disebutkan sama Mbak Anin. Kalau untuk harga di alat ini di e-katalog di 250 juta ya Bu untuk si series 7300 ini. Tapi untuk surat penawaran harganya atau kalau mau melakukan kerjasama KSO itu bisa hubungi lebih lanjut via WA. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Karisma. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini dari Pak Dimas, PT Baromedica Indonesia. Permisi Kak, izin untuk sampel yang masih sedikit per bulannya, apakah QC tetap harus setiap 14 hari baru diganti lagi ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dimas. Izin menjawab Pak, salam kenal, saya Karisma. Jadi untuk quality control itu memang kalau aturan dari pabrikan Pak, itu ED-nya sebelum dibuka 3 bulan, setelah dibuka itu 14 hari. Cuman memang ada beberapa kasus customer-customer kita, terutama yang biasanya puskesmas atau laboratorium klinik yang sampel per bulannya belum terlalu banyak. Kemudian untuk pengadaan quality control anggarannya mepet seperti itu ya Pak. Itu biasanya kita sarankan untuk pembelian minimal setiap 3 bulan atau pergantian lot itu pembelian 1 vial QC. Jadi QC bisa digunakan sampai dia ED Pak. Sampai 3 bulan masa ED QC. Tapi dengan catatan quality control harus diperlakukan sesuai SOP. Perlakuannya seperti apa yang baik dan benar. Jadi kalau untuk quality control sendiri yang kita ketahui bersama, dia nggak bisa diletakkan di suhu ruang lebih dari 30 menit, Pak. Jadi ketika setelah melakukan pemeriksaan QC, biasanya QC kan harus didiamkan dulu nih di suhu ruang sebelum dipakai 10-15 menit. Kemudian baru dilakukan pengukuran. 1 kali atau 2 kali setelah QC hasilnya masuk, langsung alat QC-nya dimasukkan ke dalam kulkas. Dan kulkasnya juga harus diperhatikan, jangan disimpan di gagang pintu kulkas. Karena kalau di pintu kulkas dia kan dibuka tutup suhunya naik turun, nggak stabil, itu bisa bikin QC itu cepat rusak. Nah, kemudian harus disimpan di 2-8 derajat Celcius, tidak boleh diletakkan lebih dari 30 menit di suhu ruang. Seperti itu. Biasanya sih customer-customer kami, Pak, yang biasanya puskesmas-puskesmas di daerah Bekasi, kita punya puskesmas cukup banyak, customer puskesmas. Itu kalau sampelnya masih 300, 200 per bulan kayak gitu, kita nggak apa-apa. 1 level QC itu digunakan selama 3 bulan. Asalkan material QC-nya ketika dilakukan quality control masih masuk AC sheet. Gitu, masih masuk di harga normal. Paling itu Mbak Anin. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bu Karisma. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Resti. Izin bertanya, Bu Karisma, saya punya alat bekas merek lain, alat Cina. Nah, apakah bisa ya untuk trade-in Nihon yang plus LED? Terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih. Salam kenal Bu Resti. Bisa sih Bu kalau trade-in, tapi nanti kita akan cek dulu ya Bu kondisi dari alatnya. Biasanya kami tugaskan tim teknisi dan juga tim produk untuk cek kondisi alatnya seperti apa untuk kita bisa hargain ini alat yang ada di lab berapa. Itu nanti bisa hubungi WA dulu Bu, nanti saya berikan penawaran lebih lanjut. Seperti itu. Oke, baik Bu Karisma, terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu, kita cukupkan ya kepada Bu Karisma, Bapak Ibu dan peserta waktunya mini webinar sekalian untuk sesi tanya jawab.
Terima kasih atas antusiasnya ya, telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan memperhatikan bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Bu Karisma tadi. Baik, karena mengingat waktunya yang cukup singkat ya, saat ini kita akan memulai pada sesi pembagian door prize. Kita akan memilih 3 peserta dengan penanya terbaik yang nantinya akan kami berikan hadiah seperti nantinya untuk ketiga peserta pemenang akan saya sebutkan nama dan kita tunggu hingga 10 detik. Jadi Bapak dan Ibu yang kami sebutkan namanya bisa memberikan respon di kolom chat. Oke, jika sudah oke, pemenang door prize yang terpilih dimohon nantinya dapat menghubungi nomor admin yang tertera atau nomor yang telah menghubungi Bapak Ibu sekalian yang dimana dapat memberikan link Zoom tadi, seperti itu. Nah, dan kami tunggu responnya hingga jam 5. Mohon untuk dikirimkan chat format nama lengkap, nomor telepon, dan nama alamat lengkap ya, yang nantinya akan kami kirim ke door prize, seperti itu. Nah, dan dari banyaknya pertanyaan tadi yang masuk ya, kami sudah menseleksi 3 penanya terbaik yang beruntung untuk mendapatkan hadiah gitu. Oke, mungkin ini saya langsung bacakan saja ya untuk pemenang pertama. Untuk pemenang pertama didapatkan oleh Ibu Noni dari RSUD Porsea. Apakah masih bergabung Ibu Bapak Noni? Bisa merespon di kolom chat. Kita hitung ya sampai oke, hadir. Terima kasih. Untuk Ibu Noni bisa nih untuk langsung ya verifikasi ke nomor admin yang tertera ya untuk nantinya door prize akan dikirimkan gitu ya. Jangan lupa untuk mengirimkan nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat lengkapnya. Oke, selanjutnya untuk peserta yang kedua, pemenang yang kedua didapatkan oleh Ibu Sinta Indah dari RSUD Ar-Razi. Ibu Sinta, apakah masih bergabung? Oke, hadir. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Sinta untuk memverifikasi ya ke nomor admin yang tertera. Dan untuk pemenang yang terakhir itu didapatkan oleh Ibu Mary dari Puskesmas Pasir Mulia. Apakah masih hadir di Zoom? Oke. Oke, selamat ya kepada Bapak Ibu. Dimohon segera menghubungi kontak nomor admin yang tertera atau yang tadinya mengirimkan link Zoom kepada Bapak Ibu. Kami tunggu ya. Oke, saya mengingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu yang belum mengisikan link absensi bisa diisi ya dari link absensi yang kami bagikan melalui kolom chat selama webinar berlangsung. Jadi kami mohon ketersediaan Bapak Ibu untuk mengisi ya sebagai bukti kehadiran webinar hari ini, dan nantinya untuk materi dan sertifikat akan kami bagikan melalui email yang Bapak Ibu cantumkan di link absensi seperti itu. Oke. Untuk webinar hari ini juga nanti akan ditayangkan melalui channel YouTube kami di @gandasari Eka Satya, sehingga nanti Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dapat menyaksikan kembali webinar hari ini ya setelah acara webinarnya berakhir seperti itu. Kemudian sebagai informasi, jangan lupa untuk mengikuti dan mengunjungi sosial media kami melalui di Instagram kami dan TikTok kami di @gandasari_eka_satya, atau bisa mengunjungi website resmi kami di www.gandasari_eka_satya.id, dan bisa menghubungi hotline kami di 0811 9940 129 untuk mendapatkan update kegiatan, informasi produk, dan berbagai program menarik lainnya dari PT Gandasari Eka Satya. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu
untuk kembali bergabung di webinar kami ya. Untuk webinar selanjutnya, pada webinar berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik terkait A1C, HbA1c. Jadi, menariknya webinar ini akan diselenggarakan waktu bulan Ramadan. Jadi, nanti tepat mau menjelang berbuka puasa nih ya, Bapak dan Ibu bisa nih ngabuburit sambil ngikutin dan juga join di webinar kami untuk selanjutnya seperti itu. Dan informasi lengkapnya mengenai jadwal serta pendaftaran yang akan kami bagikan melalui media sosial kami. Jadi Bapak Ibu bisa nih follow akun sosial media kami seperti itu. Kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu di webinar selanjutnya. Oke, baik. Karena tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pada kegiatan waktunya mini webinar hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua. Dan semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya. Baik, saya Aninda Hana selaku moderator. Mohon maaf apabila selama memadu acara terdapat kesalahan atau kekurangan baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.